Bagorak cincin kerana jari, bagorak jari dek sifat ma'ani. Kalaulah kenal kita je diri sebenar diri, maka akan kenal awak sajatinya diri. Diri sebenar diri itu ada di setiap tubuh kita. Kan kenal awak sajatinya diri. Sejati diri itu adalah tiupan Allah. Wa nafa'tu fihi min ruh, kata Allah. Setelah selesai pencipta aku, maka aku tiupkanlah ruh. Ada ruh tu di setiap pribadi kita. Untuk dapatnya kita di dalam salat ataupun di luar salat, dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah menyampaikan, fa iza qadaytumus shalah fazkurullah. Apabila telah selesai melaksanakan salat yang fardu, maka berzikirlah kepada Allah. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahaza rabbuka min bani adam zuhurihim zurriyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana ayyakulu yaumil qiyamah inna kunna an haza ghafilin. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-A'raf ayat 172. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat umur. Umur itu secara syariatnya bertambah setiap hari. Kalau kita calik secara hakikat, semakin berkuranglah jatah kita hidup di dunia. Bertambah umur, berkurang kemampuan awak dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, nikmat sehat. Ketika kita sehat, kita pergunakan untuk mencari ridha Allah. Apabila awaklah sakit, tidak bisa kita datang besok ke ruang masjid untuk belajar ilmu agama ataupun salat berjamaah. Yang ketiga, nikmat kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia. Sedangkan dosa anak kita, ibu bapa kita lah dipanggil Allah, sehinggalah berpindah kepada alam yang ketiga, alam yang keempat, iaitu alam barzah ataupun alam kubur. Yang keempat, nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Kalau nikmat yang paling tertinggi diberikan oleh Allah kepada kita, diturunkan hidayah ke dalam hati awak, kemudian hidayah itu mendatangkan iman, kemudian kita memeluk agama Islam selama menjalani kehidupan di dunia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Junjungan artinya ikutan. Orang pedusi kalau lelaki berjunjung nama orang, hati laki itu akan diikut. Sebetulnya junjungan kita adalah Rasulullah, yang kita ikut di dalam berakidah. Akidahlah sering kita kaji 3 huruf alif, po, dal. Artinya buhul tali kepada Allah. Yang kedua, di dalam beribadah.
Yang paling sulit Nabi itu kita ikut di dalam bermuamalah hubungan awak sesama manusia. Selagi ada kebencian di hati kita, salat alunkan diterima Allah. Kecik Nabi la dakhulul jannah, tidak akan masuk ke surga. Khati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim sekali seumur hidup, la cakung naknya keramik dek salat alunkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubung baiklah dengan Allah melalui salat ibadah, dan berhubung baiklah dengan manusia dengan memaafkan kesalahan saudara kita. Segodang apapun kesalahannya, kita harus mampu memaafkan kesalahan saudara kita tadi. Apa sebabnya? Yang bisa pulang selamat kepada Allah besok hanya hati yang selamat. Qalbin salim namanya. Yauma yanfa'u malun, kata Allah. Lah tiba besok malaikat maut di kita, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Tak bisa oleh harta itu kita pergunakan. Wala banun, anak-anak juga tak bermanfaat, cuma bisa mentalkinkan awak besok. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Yang datang qalbin salim, tempat kembali antas salam Allah yang maha selamat, yang kita wiridkan setiap kita sudah salat. Cuma untuk dapatnya kita selamat, kita harus kenal dengan Allah. Amal itu tanpa pengenalan itu tak akan bisa awak merasakan hadirnya Allah. Wajib bagi kita, pertama kalau nak tahu kita sahnya wuduk, batalnya wuduk, kita pelajari ilmu fikih namanya. Kalau kita ingin mengenal siapa yang kita sembah, pelajari ilmu tauhid. Kalau kita ingin merasakan hadirnya Allah dalam salat, dalam kehidupan, kita pelajari ilmu tasawuf. Artinya ilmu wajib kita pelajari dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Kalau tanpa ada ilmu, Pepatah Minang menyampaikan alang tukang binaso kayu. Di kalau alang tukang tadi bolon tukangnya lah, kalau di kowe kayu, kadang tak diukuri di kowe. Alang malin binaso agama. Dak ba ilmu suluh kok padam. Di kalau dak ada ilmu kita di dunia padam suluh awak. Artinya dak nampak dek awak cik jo. Dak tentu dek kita. Dak bisa kita bertafakur dalam kehidupan. Arti tafakur kita cari sesuatu yang ada di dunia tadi, dan nampak dek awak hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awak cari sencik padi, dari padi itu tumbuh bonia sebatang. Dari bonnya itu kita sabik padi, kemudian ditanak, sudah ditanak kita makan, abi padi dalam hati pun tampak awak lah. Fasama wajhullah, kekuasaan Allah. Awak jangan membuat padi batanamnya, kadang kita tak selesai dia awak batanam tadi. Ditafakur tadi berarti membuat kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dapatnya kita beribadah itu merasakan hadir Allah, kenal awaknya Allah. Bagorak cincin kerana jari, bagorak jari dek sifat ma'ani. Kalaulah kenal kita je diri sebenar diri, maka akan kenal awak sajatinya diri. Diri sebenar diri itu ada di setiap tubuh kita. Kan kenal awak sajatinya diri. Sejati diri itu adalah tiupan Allah. Wa nafa'tu fihi min ruh, kata Allah. Setelah selesai pencipta aku, maka aku tiupkanlah ruh. Ada ruh tu di setiap pribadi kita. Untuk dapatnya kita di dalam salat atau di luar salat, dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah menyampaikan, fa iza qadaitumus shalah fazkurullah. Apabila telah selesai melaksanakan salat yang fardu, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi zikirku mengantarkan kita kepada Rasul. Azikir awak setiap sudah salat. Pertama, subhanallah. Ikut subhanallah itu artinya maha suci Allah. Untuk menimbulkan kesadaran kita. Kalau tak zikir, kita tak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tak solat, awak tak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau Allah maha suci, kalau awak apa? Kotor gitu. Uruh itu tak pernah kotor, cuma hati kita yang kotor. Apa yang mengotorkan hati? Pertama, al-kibru, sombong. Torol haq wa hatannas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia.
Nak tahu kita berosi hati kita, berapa kali kita menyalahkan orang dalam hari sehari. Kalau masih ada itu hati awak masih kotor itu. Tidak bisa ditunjukkan hati kita seorang-seorang. Cuma awak je merasalah dong kaji wek dirasa. Itu sombong itu bisa dikotori hati awak tadi. Tak bisa kita sombong, ditanam ke rasa ujub lah dek iblis kata ke hati awak tadi. Merasa pandai awak seorang tapi tak diakui dia orang. Ujub namanya tu. Banyak penyakit hati tadi. Kalau kita kaji panjang benar awak mengaji penyakit hati. Cuma sombong itu dibagi oleh para ulama. Yang pertama sombong kepada Allah. Dimbau di Allahnya tak datang. Apa panggilan Allah? Hayya 'alas salat. Marilah kita salat. Nya tak sempat datang. Berarti sombong kepada Allah. Yang kedua sombong kepada Nabi. Orang yang tak mau mempelajari apa yang telah ditinggalkan Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Punya kita ditinggalkan Nabi. Yang ketiga sombong kepada manusia, masih merasa lebih awak daripada orang lain, berarti masih sombong di dalam hati awak tadi. Kalau sombong itu ada, orang sombong itu tak masuk ke surga itu. Tempat surga itu tempat orang yang selamat. Di subhanallah pensadaran diri kalau Allah Maha Suci kita kotor awak. Kotor awak di kesalahan awak. Kemudian alhamdulillah kalimat tahmid. Segala puji milik Allah. Ba'da segala puji milik Allah. Tak pantas kita dipuji. Seluruh nan ada di kita tu hanya titipan Allah. Kalau berilmu kita, ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Tak awak ni punya. Mencalik kita basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Dakwah nak punya. Kalau hidup kita hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kuat kita kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Berilmu awak, ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Berarti dan dia awak tadi tak ada awak punya cik. Cuma kita merasa awak nan punya. Di waktu kita ke pulang dicabut 7 sifat kode Allah di kita. Telingo nyola pokak, mata nyola rabun, kok kudarat nyola habi. Tak ada bisa bergerak awak cik ju. Tetapi yang basirah masih mencalik selagi masih ada ruh dalam hati di tubuh awak tadi. Namun yang kudrat nanti akan dicabut oleh Allah. Yang ketiga la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujud illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang maksud kecuali Allah. La matlubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Yang keempat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau lah godang Allah di hati kita, itu masalah duit itu ketik dalam pandangan awak. Tapi kalau ketik Allah dalam hati awak, masalah duit godang tasu dek awak. Sompi dah doa masalah itu tadi. Kemudian kita tutup dengan la haula wala quwata illa billah. Serahkan ke Allah. Tak ada daya kami ya Allah. Tak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Selagi diberi izin kita di Allah hidup di dunia, masih dapatlah kita beraktivitas selama hidup di dunia. Hidup kau tak tertentu dek wak. Kadang sehat je kita kini, besok pagi tak jatuh je wak, tak bisa bergerak lah. Berarti seketik aja dicabut di Allah dan di jasad kita tadi, tak bisa kita beraktivitas di dunia. Jangan kita buang-buang masa sehat tadi, kita pergunakan untuk beribadah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk penyadaran diri kita tadi, perlu zikir dalam kehidupan. Tanpa adanya zikir dalam hidup, kita tak akan dapat merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak calik pengajian awak malam kini surah Al-A'raf ayat 172. Wa iz ahazza rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan anak cucu Adam. Zuhuruhum zuriyatahum ashhadahum, kami meminta kesaksian ala anfusihim, terhadap jiwanya ataupun ruhnya. Alastu bi rabbikum, tiada adakah aku yang Tuhan kamu?
Dijawab di ruh kita di situ, qalu bala syahidna, berkata ia benar menyaksikan kami, agar engkau tidak berkata pada hari kiamat bahwa sesungguhnya kami dahulu orang yang wafilin, lalai. Dia awak lihat yang pertama, dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan anak keturunan Adam. Ingat itu apa tu deh? Kona-kona kan itu apa orang? Boleh jo zikir itu mengingat tadi. Rabb itu artinya 3. Pertama yang menciptakan, itu pertama arti Rabb tadi, Allah. Untuk apa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di tujuan kita beribadah di dunia. Tetapi kita juga tak boleh tak mencari dunia tadi. Cari dunia tu sebanyak-banyak ada, Wak. Tetapi jangan kita lupakan hidup kita di akhirat. Kemudian Rabb itu yang mengatur. Lah diatur kita oleh Allah. Cara masuk WC lah do diatur itu. Cara makan, cara berpakaian, cara solat diatur oleh Allah. Yang ketiga yang memberi rezeki. Setiap kita kau lah ditetapkan rezeki oleh Allah. Terkadang kita masih ragu ada rezeki tak? Keci Allah, inna rizqu layak tulubu, bahwasanya rezekimu itu mencarimu, layak tulbul kalmaut, sebagaimanapun kematian mencarimu. Cuma kita ikhtiar pagi-pagi pulang potang tu hanya ikhtiar. Yang rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lebih rezeki kita so di dunia tu pindah alam kita lah. Kama pindah lah, kalam kubur. Tetapi selagi masih ada rezeki kita masih diberikan untuk menjalani kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikumpulkan oleh Allah dahulu ketika di alam arwah. Alunado tubuh leh, alunado mata, alunado utak, alunado jantung, alunado limpo, alunado lempodu, alunado kaki leh. Masih ruh aja dikumpulkan oleh Allah. Al arwah junudu mujannadah. Arwah itu berkumpul berbaris-baris. Dia sebelum masuk ruh itu ke tubuh dulu juga berbaris-barisnya di alam arwah. Ditanya oleh Allah setiap ruh kita tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kecil ulama. Setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya tadi nyo fitrah, lamambo naluri ketuhanan. Kalau ada dosa anak kita belum bisa nyo salat tu lah do nembona di nyo tu. Cuma tertutup dan nafsu. Setiap kita kok lamambo iman dulu. Secara syariatnya dulu Islam pada iman. Kalau secara hakikat dahulu iman daripada Islam. Apa sebabnya? Di alam arwah dahulu kita lah beriman kepada Allah. Lah menyatakan Allah, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala sama suawak dulu di alam arwah. Kini kan tak terkondeng di kita alam arwahan lah. Lalu puak di situ. Itunya manusia tu disebut nafsiyah. Lalu puak. Kemudian setelah di alam arwah diciptakanlah untuk menetapkan ruh itu di Allah, dijadikan tubuh tadi empik anasir, empik kejadian, api, angin, air, tanah. Disitulah asal kejadian jasad awak tadi. Baru dititipkan ruh. Kalau ruh aja malaikat nama tu. Atau kalau ruh gentayangan apa nama? Antu nama kita lah. Ruh aja. Di ado ruh, ado jasad, itulah manusia. Diberikan, diciptakan jasad tadi adalah untuk menempatkan ruh. Jadi dululah dikumpulkan Allah, diminta kesaksian terhadap jiwanya, terhadap ruhnya. Alastu bi rabbikum, kecil Allah. Tiada adakah aku yang Rabb kamu, yang menciptakan kamu? Dijawab dari ruh kita sama-sama itu. Qalu bala syahidna, berkata iya, benar, nyata menyaksikan kami. Barulah lah sampai kita lah sudah apa tadi diciptakan ruh tadi sudah ruh ditanya oleh Allah, baru dimasukkan ke dalam jasad. Ruh satu insan serupa taga di tubuh balainan. Dia asal kejadian tu asal kejadian ruh ciknya. Ruh tu tak ada tu mudanya. Sama aja. Cuma jasad lah yang menentukan tu muda tadi. Dahulu ruh masuk ke jasad awak, berarti tu awak pada orang yang kemudian pada awak lahirnya.
Kalau yang ru tetap samo orangnya tadi. Itulah besok yang akan pulang ke Allah. Supaya nyatu dia balik Allah dalam kehidupan. Kalau kita cari je Quran tadi. Cari dengan ilmu. Tanpa ada ilmu, takkan nyata di awak Allah dalam kehidupan. Perbanyak kita zikir dalam kehidupan awak tadi. Zikirlah dibagi ulama itu ada zikir jahar namanya, ada zikir khafi. Kalau petang zikir jahar kita kaji tak? Ini awak cari zikir khafi. Kalau zikir khafi itu tak disebut. Kecik Rasulullah, kecik Ali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan aku jalan cepat untuk datang kepada Allah. Dijawab oleh Nabi, alaika bi mudawat sirron wa jahron. Amat jalankan oleh engkau wahai Ali zikir sir dan jahar. Zikir sir itu sepakat lahir dengan batin menghadap kepada Allah. Mana yang zahir tadi? Kau nyerak untuk buah tadi. Nan batin sudah sebenar diri. Kau tak dibaca zikir kau. Dirasukan dalam hati, dipahami maknanya. Jahar di syariat sepakat lahir dengan batin menghadap kepada Allah. Artinya berpandang-pandangan hamba aja Tuhannya. Ya Allah. Dalam salat kita kalau langsung dipandang Allah, awak tu tunduk awak tu. Dan pengona kita tu takkan kamari pai dalam salat lah. Oh sebab awak lah merasa dipandang Allah. Seolah-olah kita memandang Allah, namanya musyahadah. Seolah-olah awak dipandang Allah, namanya muraqabah. Merasa diintip di Allah Subhanahu wa taala, dipandang, dicari oleh Allah. Hafi di tarikat tulisannya Allah, dawitnya Nur Muhammad. Meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu dari rambutnya salih sampai darah setitik, kalimah sama tomato. Di kalimah. Arti kalau zikir hafi tak dibaca tetapi kita rasakan. Jahar di hakikat nur sama tomato. Nentahim pun pada urik tali nyawa tu namanya. Adapun gorak nyawa 120 kali dalam senafas. Kok zikir awak di situ, satu gorak pahalanya satamat Quran. Jadi kalau tetap kita mengamalkan zikir itu, berarti kita tetap menamatkan Quran dalam kehidupan awak tadi. Hafi di makrifat, hilang kalimah padam cahaya sampai hilang lanyo diri. Laisa kamisli syai'un, dak serupa je umpama. Itulah yang sebenar-benarnya yang kita sembah. Itulah tompek awak pulang besok. Kama kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibacakan di orang yang tinggal, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Apabila pulang ruh kepada Allah, yang jasad hanya tinggal tabujuh kaku aja dia tema. Diantarkanlah ke alam kubur. Di ruh tanpa jasad, ruh tetap hidup, yang jasad tak ada gunanya. Kalau letak kita ti umat 3 hari lah tu ni umat dia orang. Ada tolok meni umat dia orang. Sampai di situlah sayang anak cucu kawak tadi. Apabila ruh lah keluar di jasad, sehingga sayang orang abi kepada awak, sehingga kita tak ada berdaya cik juga. Sebelum jatah itu datang, kematian itu datang kepada kita, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah menyampaikan, nak pulang balik orang yang mati itu nak pulang balik ke dunia. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Wahai Allah, jika engkau dekatkan ajalku sedikit pun, aku ingin berbuat baik, bersedekah. Tapi jatah tak ada. Jadi kalau kita lah tahu je itulah kenal awak itu, sehingga kita mulailah bermuhasabah duit di dunia tadi. Muhasabah artinya menghitung-hitung kesalahan awak. Dek kita yang paling lomak metong kesalahan siapa? Kesalahan orang yang lomak awak tak? Kalau kita lah musahab, lah apa tadi, lah mulai memetong kesalahan awak, sehingga tak nampak dia awak lah kesalahan orang tadi. Muhasabah namanya. Artinya metong kesalahan awak. Apa caranya metong kesalahan tadi? Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan.
Dek lalamu duit di dunia bara banyak kesalahan. Lawa pun banyak kesalahan tanpa buat gitu. Mulai balik berakal awak dulu. Umur 5 boleh itulah mulai berdosa itu. Kalau umur kita kini 60 ala berapa tahun awak tu. Tanpa ada tobat kita tak keselamat. Dek lalamu duit di dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin. Kalau dosa lahir kau dek nentuju tadi. Dek mata, dek telinga, dek mulut, dek kaki, dek pawi, dek kemaluan. Dosa batin dah merasa senang je awak ke kawan, berarti batin kita masih berdosa. Ditobatkan dulu tu. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata je telinga. Mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan sebab ba'ala dek itu. Idukku ba umpama orang balai. Lawi lopi ke diadang. Arti dunia ko ibarat lawi. Banyak gelombangnya dalam hidup tadi. Angin badai kiri kanan. Baumbak baga lombang pulau. Kok tertempang di biduk tiri, biduk nenindak papandayung. Artinya lum benar pemahaman kita di dunia biduk tiri itu. Sampan pocah masuk itu kamala badan ke bagantung. Kamanggapai. Kok bagantung di tali-talinya ke putui. Putui le tali silaturahim menterawak putui. Kalau kami laki-lakinya mati so kalau mangangu-ngangu ke mati dak tu dak tolong jelik dari rumah lain. Bagantung di cahaya kepadam. Dado le pengonan orang tadi. Bagantung di kalimahnya akan hilang. Tak bisa lidah tu digerakkan oleh membaca la ilaha illallah tadi. Tadi cabut kudrat Allah. Bagantunglah di tali tak keputui, di cahaya tak kepadam, di kalimah takkan hilang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Cuma kalau tak bisa besok diungkapkan dengan lidah jahar, kita laksanakan zikir hafi tadi. Bila kita lakukan zikir hafi tadi dalam hidup jo boleh besok ketika gantiang menanti putui, biang menanti cabiak. Ketika kepulang kita besok, kalau kita lah amalkan zikir hafi dalam hidup, tak perlu ditalkinkan kita di anak cucu besok itulah dapat dia awak pulang selamat itu. Tapi kalau tak kita latih dalam hidup, tak dapat dia awak merasakan itu dalam waktu kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni kita usahakan di dunia, sebab hidup di dunia tu tak lama, sesaat. Sabonte. Akmarukum baina sittina wa sabiin kecek Nabi. Umur umatku 60 jarang dan 70. Masuk mendakinya umur tadi 40. Kalau lah lewat 40 tu lah masuk matang nama tu. Matang ni apa soal tu? Masak. Kalau lah masak boleh kalau duyan. Oh iya ke bawah kau dak busuk dia teh. Berarti di umur 40 tadi itulah mulai nampak deh perubahan di tubuh kita tadi. Dulu awak kuat, kinilah mulai menjadi lemah. Dulu mata torang, kinilah mulai kabur mata tadi. Tak nampak dia tu huruf ketik-ketik tu tak nampak ya Quran ini. Berarti semakin bertambah usia, semakin berkurang kemampuan awak. Atunya dunia tadi. Supaya dapatnya kita mengenal Allah tadi. Kalaulah kenal kita dengan Allah, semakin ruh itu kenal dengan Allah, semakin bertambahlah makrifat kita mengenal Allah tadi. Semakin tampaklah kefanaan dan ado pada tubuh awak tadi. Nampak perubahannya. Dahulu tidak ado, kemudian diadokan dan kemudian akan tiado. Tak ado kita dulu, kemudian diadokan, sesudah itu kita akan tiado. Akan berpulang kepada Allah. Cuma jalannya lah diberikan Allah, supaya dapatnya pulang selamat, lah diberikan kita ilmu, lah ditinggalkan dek Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Ikutan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia, pertama sekali Al-Quran tu nak ikut kita pelajari. Yang kedua hadis ataupun sunnah. Yang ketiga kias. Yang keempat ijma' kesepakatan para ulama. Itu ikutan awak selama hidup di dunia. Lah kita pelajari Al-Quran sehingga jalan pulang tadi torang le awak. Lah tentu dik kita duit ni ka dipakai, jole dik awak mati ni ka ditempang. Sehingga kita dalam hidup tadi tak banyak awak leh membuang waktu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tujuan hidup di dunia untuk mencapai ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridho ka matlubi.
Engkaulah yang aku maksud wahai Allah, ridhomu lah yang aku cari. Supaya dapat ridho Allah tadi. Kalau dapat ridho Allah, dan kita tu yang akan pulang selamat ke Allah besok. Yang dipanggil di Allah kan mutmainnah jorodiyah mardian, yang dipanggil dalam ayat Quran. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nafsu itu 7 tingkat nafsu tadi. Nafsu amaratu bisuk, nafsu lawama, nafsul mutmainnah, nafsul rodiyah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah, nafsul mukamilah. 7 tingkat nafsu tadi. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah, engkau ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Anamun surga itu lun diagi gambaran di Allah. Yang bisa menceliak surga itu nabi, itu yang bisa menceliak. Malaikat. Balik Rasulullah Isra Mi'raj ditanya oleh sahabat, apa keadaan surga itu hai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, a'datu lil ibadiyah solihin. Telah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Mala a'yun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala uznun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wa ala qatarat fi qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Iza maratun biryadil jannah, kata Allah. Apabila kalian, kata Nabi, apabila kalian melampaui taman-taman surga, farta'u, maka makan minumlah di sana. Ditanya oleh sahabat, adakah surga di dunia Rasulullah? Majlis zikir dan majlis ilmu, itulah taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lah datang ke majlis zikir dan ilmu, berarti kita lah didekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kami, ingatlah ketika kami mengumpulkan anak keturunan, anak cucu Adam, kami minta kesaksian terhadap ruhnya atau jiwanya. Alastu bi rabbikum, tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab dari Rasul itu, qalu bala syahidna, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Supaya dapatnya balik janji itu, kita cari hidup di dunia. Supaya dapatnya kembali kita pulang besok dalam keadaan selamat kepada Allah. Diajarkan kita caranya dari Nabi. Allahumma a'inni ala zikrika. Wahai Allah, bantulah aku untuk tetap berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan mensyukuri seluruh nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk dapat memperbaiki ibadahku kepadamu. Dia yang akan memperbaiki, membantu kita zikir dan perbaiki ibadah tadi, hanya Allah yang bisa. Terkadang kita masih lunsona awak leh. Banyak yang tanya tu, ustaz awak lah rajin solat tapi nan khusyuk ulun dapik dia awak leh. Alah do kita nanti tu tak? Ulun khusyuk je awak leh. Awak solat pengona lope ke pukumbu bagai. Ketika bertanya sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, tetapi aku malu untuk bertanya. Apa kecil Nabi? Kalau untuk ilmu, jangan engkau malu bertanya, wahai sahabatku. Bertanya sahabat tadi, nanambola rajin solat rasanya ketik. Namun yang ingatan dalam solat itu dah amu mengingat Allah. Nah lainnya diingatnya selain daripada Allah. Menangi Rasulullah dibuat dari sahabat bertanya tadi. Apa kecil Rasulullah? Wahai sahabatku, walaupun hatimu belum bisa hadir dengan Allah dalam salat, belum bisa menetapkan hatimu tadi pengenalanmu dalam salat, tidakkah engkau lihat anak ketik yang mengojai ibunya? Anak berumur 2 tahun dikojai mak, tak jatuhnya, lagi ditinggal dari mak tadi. Tidak bahkan dikojai dari mak tadi, dirangkul. Seperti itulah engkau sedang salat. Walaupun engkau belum khusyuk, belum mampu merasakan Allah, berarti Allah akan datang kepadamu. Ibarat anak ketik tadi kan dituwi dari ibunya tadi, kan sayang. Berarti kita belum khusyuk juga dalam salat, Allah tu kedatang kepada awak.
Apa kecil Allah dalam hadis qudsi? Apabila hambaku datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehesta. Apabila hambaku datang kepadaku sehesta, aku akan datang kepadanya sedepa. Apabila hambaku berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadanya. Berarti sayang Allah ke kita. Berarti kalau lung khusuk juga dalam salat, jangan kita menjangkal hati awak, tetapi Allah lah menjanjikan wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Kalau dapat juga kita rasa dalam salat, dalam zikir, mudah-mudahan besok di waktu kita akan pulang diberi di Allah rasa tu kawak. Tak ada kemampuan jarum datang ke besi beranilah yang menghisap jarum. Tak ada kemampuan kita hadir dengan Allah, Allah lah yang akan datang ke kita. Sehingga orang yang bertakwa itu, orang yang tetap berjuang dalam mempelajari ilmu, mati dalam pangkuan ilahi, dapat dia pulang dalam keadaan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat jasad nan sonang jasad nan tinggal, selamat ruh nan pulang kepada Allah. Itulah tujuan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab dari Rasul, qalu bala syahidna, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Dinak dapat balik menyaksikan Allah itu dalam kehidupan, apa Allah tu nak kita saksikan. Kalau wujudnya tak bisa kita cari Allah tadi, laisa kamislihi syai'un. Alif lam lam ha, 4 huruf. Alif itu zat, menunjuk kepada zat Allah. Lam pertama itu sifat. Lam kedua itu asma. Ha itu adalah af'al. Di af'al, ha itu af'al artinya perbuatan Allah. Lah nampak perbuatan Allah di tubuh kita dewak. Kalau disebut dunia dalam Quran, dia nampak dewak dunia yang godang ko dunia ko. Ada api ko, ada air, ada angin, ada tanah lah. Ada batu, ada di kita. Ada batu dewak. Batu ginjal. Ada dewak sedonya. Lengkap di manusia tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Lihatlah di diri awak tadi. Diri, kalau tubuh tu ada 3 baginya, ada tubuh kasar, ada tubuh halui, ada tubuh batin namanya. Lihatlah di tubuh awak tadi. Lah nampak kefanaan yang di tubuh awak tadi. Af'al namanya perbuatan Allah. Semakin kita cari perbuatan Allah di jasad awak tadi, semakin kita akan merasakan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, lam pertama itu namanya asma, nama. Berapa banyak nama Allah? 99 banyak nama. Dia bak purit sebanyak ni nama di ustaz. Sedangkan panggilan manusia aja banyak panggilan. Ambo ada orang yang memanggil nama ambo epi. Ada nama ambo tok paduko, ada nama ambo apa, ada nama ambo adik, ada nama ambo uda. Kan banyak panggilan lah. Hanya manusia, apalagi Allah. Supaya kita bisa memanggil Allah dari manapun. Di 99 namanya. Kemudian lam kedua itu asma. Kalau af'al ada pada tubuh. Nampak di tubuh perbuatan Allah. Kemudian asma ada pada hati. Akan di hati kita letak kasih sayang ni tak? Lain di hati letak. Kalau lah jojok mencari orang tu tak nak mencari kayaknya. Kalau lah jojok dalam tak? Tu ada asma tu ada pada hati. Kasih sayang, cinta, rindu, takut, hino, malu ada di hati itu. Namun rasul itu dibagi dari ulama. Pertama rasul di syariat nama. Apa rasul di syariat? Pahit, asam, asin, mani, itu rasul di syariat tu. Bisa mau dapat kita merasul itu. Kemudian rasul di tariqah. Sakit, sonang, podi, ngilu, itu rasul di tariqah nama tu. Rasul di hakikat, kasih, sayang, cinta, rindu. Rasul di makrifat, tak dapat dikatakan. Dikatakan dengan lidah, lidahnya la qalu. Dikatakan dengan kalam la binaso. Malam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak tahu tak akan merasa sama sekali.
Kalau dak berilmu kita dak kemerasuat dalam kehidupan tadi. Tu asma ado di hati awak. Kemudian sifat ado pada ruh. Qalbun mukmin baitullah. Hati orang beriman itu tempat dengan Allah. Ruhil mukmin sifatullah. Di ruh itulah terjalinnya sifat Allah. Jadi di ruh itu sifat. Berapa banyak sifat yang disifatkan ke kita? 7. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Itu yang disifatkan di Allah kawak tu. Jo itulah kita mengenal Allah. Jo sifat dan tujuan tadi. Diberikan kita segala tujuan di Allah. Tubuh tujuan di luar, tujuan di dalam. Sifat juga kita diagi tujuan di Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian zat Allah terjadi terjali pada sir. Sir artinya rahasia. Tak dapat kita colik dengan sebenar diri tak? Tak bisa dicolik. Cuma bisa kita rasakan yang sebenar diri tadi adanya di jasad awak. Selagi kita masih bergerak, selagi kita masih beraktivitas, berarti sebenar diri itu masih ada di jasad kita. Apabila yang sebenar diri itulah dicabut di malaikat maut, sehingga tak ada oleh jasad kita tadi tak akan merasuki apapun dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Agar pada hari kiamah engkau tidak berkata kami dahulu orang yang lalai. Kiamah artinya hari berdiri. Didirikan kembali oleh Allah, dihidupkan seluruh manusia yang telah mati. Mulai dari Nabi Adam pertama sekali diciptakan Allah sampai orang yang menyaksikan kiamat dihidupkan balik di suatu namanya padang mahsyar, hari akhirat. Dikumpulkan kita situ satu bersama-sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya iman kepada hari kemudian wajib itu kita imani. Tak dapat tidak pasti ada hari itu. Dikumpulkan kembali untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah seluruh apa yang kita lakukan di dunia. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Kemudian seluruh nikmat yang diberikan kepadamu, yang dititipkan kepadamu, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali kita menyebut aib kawan saya tadi, itu ditanggungjawab di hadapan Allah. Berapa kali kita mencari yang tidak baik saya tadi, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berapa kali kita mendongak yang tidak benar saya tadi, itu kan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada dapat kita situ mengelak. Tak bisa kita di situ besok batidak. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah menyampaikan, pada hari itu kami kunci mulut mereka. Tangan mereka yang berbicara kepada kami. Kaki mereka yang menjadi kesaksian terhadap kami, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan selama menjalani kehidupan di dunia. Itu kan diminta oleh Allah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau lah tahu kita dituk ini, sehingga kita dalam mempergunakan yang telah dititipkan Allah ke kita, berhati-hati ya untuk berbicara, berhati-hati mencari dan berhati-hati kita mendengar. Itu alam nala kita tempuh. Pertama dahulu kita di alam arwah, tabapu lama di alam arwah tu hanya Allah yang tahu. Dari alam arwah berpindah kita ke alam rahim. Berapa lama dalam rahim? 9 bulan. Tu lama dalam rahim. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia, paling lama 60-70, itunya lama di dunia tadi. Dari alam dunia berpindah ke alam barzah, alam kubur, sampai datangnya hari kiamat. Kalau Nabi awaknya wafatnya lah hampir boleh setengah abad, itu lama Nabi dalam kubur. Kan panjang alam apa tu dah? Alam kubur. Dari alam kubur ke padang mahsyar lah kiamat hari. Dari padang mahsyar ke mizan, mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan kita. Dicalik satu persatu. Dari mizan ke sirat. Sirat itu terbentang di punggung neraka jahanam. Panjang itu. Yang kita lewati. Adat di bodi caniago cupak di kota orang paliang. Dunia bi kiamat tibo labu lurui jalan basimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Kalau tak beribadah kita di dunia ini, tak buang awak ke dalam nerakanya Allah. Nak dua kata seiring,
bacawi selilit pinggang bakain si bugilamo badeta pitalo jauh. Tahu dia adat dengan undang jale di jalan ke surga. Itulah pengulu di Minangkabau. Lebih dek pengulu jalan ke surga. Lah tentu dek kita. Kecek Nabi Al-Quran Tariqal Jannah. Al-Quran itu jalan menuju surga. Akunya jalan. Kalau lah kita belajar Al-Quran, lebih dek jalan ke surga besok tu. Kalau dak kita dak belajar Al-Quran di dunia, jalan dak kalau lebih dek. Jalan ke alun tampak juo, turiklah jalan dan labu dan tabantang, turiklah alu dengan patui usah menyimpang kiri kanan. Kalau sungguh kita berjalan, lamo lambe ka sampai juo kata Allah Taala, wallazina jahadu fina lanah dianahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Atau ke kita kan ada malin gawak tak? Ada malin. Kalau malin itu apa tu? Kok duduknya baca min kitab, togaknya dirintang dek pituah. Itu yang malin tadi. Di alang malin binasu agamo. Kalau malin duduk baca min kitab, togaknya dirintang dek pituah. Itulah orang yang malin tadi. Yang bisa menunjukkan kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Agar pada hari kiamat kamu tidak berkata kami dahulu termasuk kepada orang yang lalai. Ana lalai itu tu. Kalau dalam salat kita kan diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Kan diancam Allah surah Al-Maun. Celakalah bagi orang yang salat. Allazinahum salatihim sahun. Orang-orang yang dalam salatnya mereka itu lalai. Lalai itu ada 3 menurut ulama. Pertama sekali lalai dengan ilmu. Tak belajar ilmu kita di dunia itu tak termasuk lalai itu. Kalau dalam beribadah. Yang kedua lalai dengan waktu. Dalam salat itu kita lalai waktu. Kalau lazan orang ni masjid, patut lalita pawih lazan dengan masjid, ya tak takon nak nak salat zuhur. Lalai dengan waktu. Kalau lalai dengan ilmu dengan waktu, makanya lalai dengan Allah. Arti lalai tadi tak bisanya terhubung kolbunya tadi dengan Allah, tak bisanya dia merasakan kebesaran dan keagungan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia. Artinya tugas kita di dunia untuk mengenal Allah. Kece ulama awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Kalau kita lah mulai kenal dengan zat, sifat, asma dan af'al, baru kita kenal dengan Allah. Kenal awak dengan diri dahulu, baru kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kata Yahya bin Mu'az al-Razi, barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka dirinya itulah yang akan kenal dengan Allah. Kalau lah terlalu kenal kita, kalau disabui nama orang yang dikenal awak tadi, apa perasaan awak? Lebur perasaan awak juga orang yang dikenal tadi. Contoh anak kita. Akhirnya kita bapa tak lebur perasaan awak dalam salat dengan Allah, mungkin kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Akunya jalannya untuk mengenal Allah tadi mulai kita dari mengenal diri awak. Karena diri itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecek Nabi, ana abal arwah. Aku bapa seluruh arwah. Di arwah itu ruh itu bapa Nabi Muhammad itu. Wa Adam abal basar, sedangkan Adam bapa sekalian dan batubuh. Dia yang bernyawa, yang beradoru tadi, bapaknya Nabi Muhammad, bersumber dari Nabi Muhammad, sedangkan yang bertubuh itu bapaknya bersumber daripada Nabi Adam. Akulah nan jasad ikulah besok yang akan dikuburkan orang, namanya limbagu Adam. Yang ruh itulah yang pulangnya kepada Allah, yang kita cari dapiknya jalan pulang. Kita minta juga dalam salat 7 kali semalam kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang tak bersimpang, jalan untuk sampainya kepada Allah. Kerana hidup di dunia hanyalah kita menanti kematian, tompi singgah di awak sesaat di dunia tadi untuk menjalani kehidupan yang panjang. Hidup bukan hanya sebatas umur, hidup yang kekal dan abadi, iaitunya hidup sesudah mati.
Allah sudah mati kita so dihidupkan awak dia memasar atau dak dole tempeknya berhenti je situ. Hidup kekal dan abadi. Dunia tempat tinggal sesaat untuk mengumpulkan bekal dari kita untuk kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kecil Allah dalam surah Al-Imran? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Di rasul disebut Allah itu. Sebab na rasul tu ni kan dicabut besok yang ruh tadi. Selagi ruh ada di jasad merasa jasad tadi. Apabila ruh tak ada di jasad tak merasa jasad. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Tak bisa kita ambil kini pahala tu. Pahala tu apa itu? Senang Allah dek pekerjaan yang kita lakukan di amalan awak tu yang pahala. Faman zuhziha 'anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz. Maka dimasukkan ke surga. Sungguh kehidupan dunia itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Kalau lah 60 mu kita kalau diboya makan ayam kampung le mu dikunyah le. Dak mu le. Lah mengelocung-elocung di dalam berarti semakin bertambah umur semakin berkuranglah apa yang kita makan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Jadi walaupun kita berjamaah di dunia, walaupun kita berkumpul sama di dunia kini, apabila lah sampai dia memasar, tempat kita dua sok pulang. Kalau tak surga, neraka. Surga tempat orang yang bertakwa, neraka tempat orang yang berdosa. Supaya kita nak jadi masukkan ke neraka, wajib bagi setiap pribadi kita bertobat kepada Allah, minta ampun awak daripada dosa nelah kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Adik kita kau pulang dalam keadaan sendiri-sendiri ke Allah. Walaqad jitumuna furada, kata Allah, engkau datang kepadaku sendiri. Seorang-seorang rutu pulang ke Allah besok. Inna khalaqanal awalam marrah. Sebagaimana engkau dahulu aku ciptakan sendiri. Di seorang-seorang ruh tadi pulang ke Allah. Kalau nya baik diletakkan di ilyin ruh tadi. Kalau tidak baik diletakkan di sijin. Kalau ada kerana kehendak Allah dikembalikan ruh itu ke jasad kita. Nah, kita bayang itu ini. Balik ruh ke jasad awak lihat idui ajang kini tiba dalam kubur lihat. Nyenawak kalau di rumah aja awak lolok dicari di muka tanah, di belakang papan di atas tanah, di bawah tanah. Dia lagi kalang di orang tanah 3 bingkai di belakang. Kasapu lah kita ke minta tolong situ. Dah ada dek awak ke minta tolong. Dah ada dek kita tampik yang akan ke tampik minta tolong kecuali amal ibadah yang telah kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Itu dek doa yang telah sampai dalam kubur. Rabbana wahai Tuhan kami, absorna telah melihat kami, sami'na telah mendengar kami. Farji'na kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihat kami ingin berbuat amal soleh. Ada boleh jatah untuk kembali ke dunia, cumalah kita pertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu panjangnya alam kubur tadi ni kita uni bisa sampai datangnya hari kiamat. Kayu panjang alam kubur itu. Dipersiapkanlah bekal di dunia kini, carilah bekal sebanyak-banyaknya, buatlah amal ibadah di dunia dan perbanyak zikir supaya dapatnya kita besok di waktu zakar aja besoklah selamat kita lah muju itu. Zakar artinya mabuk, zakratul maut kan itu nama orang. Mabuk itu dua yang kama mabuk itu pertama dimabuk karena kerinduannya ingin bertemu Allah, yang kedua dimabuk oleh dunia. Kalau ambo kok mati gini ya dunia yang kamu mabuk aja. Bapa dek mabuk awak, kan kita tinggal dunia tadi. Lah sejak muda le mencari dunia tadi kan ditinggal. Ditinggalkan anak, ditinggalkan cucu, ditinggalkan istri, ditinggalkan suami.
Kita pulang kepada Allah hanya mampu bekal amal. Sabun mandi dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Buruk nasib kalau lah mati harta yang banyak dibagi orang. Dibagilah dia anak harta kita yang tinggal tadi. Yang kedua, yang ketiga dia awak pertama sedih meninggalkan dunia, yang kedua takut mencolik datangnya malaikat maut. Di waktu itu mata lah rabun tapi basirah masih mencalik, masih ada roh di jasad, tampak dia datangnya malaikat maut itu setiap pribadi kita besok. Kita ingin lari dari kematian tapi kudrat dicabut Allah. Ainama takunu kata Allah, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada dalam peti besi yang sangat kuat, kematian itu akan datang menangkapmu kata Allah Subhanahu wa taala. Anak lari awak di malaikat maut tapi kudratlah dicabut Allah, tak dapat lari dia awak. Apalah dia kata tu? Atunya muslim awak berserah diri kepada Allah. Termasuk wasiat di dalam khutbah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, selamat. Selamat dulu ruh tadi. Tak ada oleh kebencian dia, tak ada oleh cinta dunia. Baru dapat kita. Muslim artinya menyerah total hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Barulah dapat kita besok pulang dalam keadaan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian awak malam kini. Untuk apa dikumpulkan seluruh arwah itu di Allah dahulu di alam arwah? Untuk diberikan iman namanya, untuk dapatnya menyaksikan Allah. Tiba di dunia kita supaya dapatnya disaksikan Allah itu kembali. Kita cari zat, sifat, asma dan af'al, kemudian kita pelajari zikir, kita perbanyak ibadah, baru dapat kita balik kenal dengan Allah. Kalaulah kenal awak dengan diri, maka kan kenallah diri itu dengan Allah. Allah kenal kita dengan Allah, baru dapat kita besok pulang selamat kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir kini diberikan rahmatnya Allah, diberikan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kecek Nabi, apabila engkau datang ke majlis ilmu, maka Allah menurunkan rahmatnya, diberikan sayangnya Allah ke setiap kita yang ingin belajar ilmu selama menjalani kehidupan di dunia. Itulah pengajian malam kini. Kalau ada salah jangan mohon maaf. Kalau ada ragu silakan mereka bertanya. Kita tutup pengajian kita dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.